Puasakan semuanya. Puasakan semua yang ada di tubuh kita nih, termasuk mulut yang sangat berbisa nih, yang tak bertulang, yang lembut, lemah lembut sekali. Jangan sampai itu merubah nilai kualitas, merubah nilai kualitas puasa kita, ulah lidah dan lisan kita. Ini momentum yang sangat luar biasa. Jamaah yang memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan menggunjing orang, larangan menceritakan buruk orang, larangan menggibah ini bisa menghukum bibir kita di dalam puasa. Ingat, yang berikutnya setelah dijumpa oleh Rasul tadi, orang yang suka menggibah itu besok memakan daging dia sendiri dan mencakar-cakar wajah dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawabkan? Ibu, boleh punya Ustaz? Ngantuk jujur kan? Loh, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyyul karim. Jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mensyukuri nikmat Allah di malam yang mulia ini, di malam yang ke-12 dari malam Ramadan ini. Tentunya tadi 11 hari kita telah melaksanakan puasa Ramadan dengan hikmat, dengan baik, sesuai dengan kualitas diri kita masing-masing. Di antara kita yang banyak dihadir Masjid Darul Iman malam ini, tidak sama kualitas yang diberikan oleh Allah pahalanya, tidak sama diberikan oleh Allah kualitas pahala puasa Ramadan kita. Tentunya setiap orang di antara kita berbeda, sesuai dengan apa yang dia buat setiap harinya. Ketika melaksanakan puasa Ramadan itu tidak sama, kualitas kita berbeda di setiap orangnya. Oleh karena itu, semoga kita bisa menjaga kualitas yang terbaik. Sebulan dapat 60, sebulan dapat 70, sebulan dapat 99 nilai puasa ibadah Ramadannya. Tidak ada yang sama di antara kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga nilai poin puasa ibadah kita masing-masing di setiap harinya. Besok insyaallah hari ke-12. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Darul Iman yang kami muliakan, yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya tarawih yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan kajian tausiah Ramadan. Di antara salat Isya menjelang tarawih diadakan majelis ilmu. Semoga kita mendapat hikmah, semoga kita mengambil pelajaran tarbiyah di duduknya kita sebentar di masjid ini dalam mendengarkan kajian-kajian ilmu atau majelis ilmu ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini tema atau judul kajian Ramadan kita larangan menggibah. Adik-adik yang mencatat, larangan menggibah. Kalau bahasa kami pemandang larangan menyogoi urut orang.
Ya. Maksud kami pemandangnya dilarang, larangan menyebut buruk orang, menggunjing, tak boleh. Besar dosanya. Menggibah itu adalah dosa besar, termasuk maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan buruk orang ini kebiasaan manusia. Yang diceritakan ini tak jauh-jauh tetangga dekat rumahnya, kawan-kawannya yang elok saja diceritakan buruknya, besti-bestinya diceritakan juga buruknya. Ya, sama sejemaahnya sewirid ondai menceritakan buruk kawan sewirid itu. Padahal setiap Sabtu siang tu sama nyupai wirid Masjid Darul Iman kok ondak juga bercerita ibu itunya. Menggibah termasuk maksiat, dosa besar. Mengunjing orang tidak boleh, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul ketika Isra dan Mi'raj mendapatkan dua penglihatan yang sangat luar biasa. Azab bagi orang yang suka menceritakan buruk orang, suka mengunjing orang, suka menggibah orang. Apa azabnya? Rasul nampak para wanita yang sedang mencakar-cakar wajahnya. Rasul nampak para wanita yang sedang memakan daging-daging dia sendiri. Tapi sekarang tidak lagi wanita, laki-laki pun banyak menceritakan buruk orang. Tapi dalam pandangan Rasul ketika Isra dan Mi'raj itu, perempuan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebiasaan tertingginya menggibah itu adalah perempuan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat untuk kita semua, di waktu yang singkat ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 penyakit yang sangat berbahaya sekali. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu tajtanibu katsiran minadz zon, buruk sangka, wala tajassasu, mengungkit-ungkit buruk orang, mencari kesalahan-kesalahan orang. Yang ketiga, wa yaghtab ba'dukum, ini mengunjing yang ketiga. 3 perkara ini berurutan, sangat mantap urutan ayat yang Allah berikan. Kalau ketika seseorang telah curiga ke orang lain, otaknya buruk sangka ke tetangganya, buruk sangka ke kawannya, buruk sangka ke kawan-kawannya lain, maka akan tumbuh dicarinya, diungkit-ungkitnya salah orang itu. Kalau ketika itu dia mulai tumbuh rasa curiga ke tetangganya itu, carinya buruk-buruk orang itu. Yang terakhir apa? Setelah dapat buruk orang tadi ceritakannya kurang lain dibunyiannya. Urutan ayat ini sangat luar biasa. Al-Hujurat ayat 12. Ini menjadikan pembelajaran bagi kita, ibu dan muliakan Allah. Di Ramadan ini, momentum Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah apa? Syahrul pembelajaran. Kita dikekang, kita dipesantrenkan, mulut disekolahkan, mulut dirapikan, apalagi telinga, bibir, semuanya dipuasakan, dirawat baik-baik. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Jangan hanya tinggal, ini semua adalah nama saja, tak membekas pada diri kita. Ramadan itu bulan apa? Di bulan Syahrul Maghfirah. Bulan apa itu? Bulan ampunan. Sebenarnya kita tak mendapat ampunan, hanya tinggal nama saja Ramadan ini. Ramadan itu bulan apa? Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, diturunkan Al-Quran, orang berbondong-bondong baca Al-Quran. Ada yang setengah juz, ada one day one juz, 1 hari 1 juz. Tapi hanya tinggal nama, kita tak berbuat. Sampai berapa hari baru kita hari ini? Hari 11 hari, mau berapa juz baru kita mengaji? Hanya tinggal nama. Jadi ketika Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Rogima al-Qud abadin, ketika Rasul mengatakan celakalah orang yang apabila dakhala Ramadan, masuk Ramadan, berjumpa Ramadan, setelah itu Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan dia tak mendapatkan ampunan.
Nah begitu, Ramadan jangan sempat tinggal nama saja di kita. Banyak Sarul Maghfirah, Sarul Mubarak, Sarul Quran, banyak nama Sarul Tarbiyah, nama Ramadan ini. Tapi jangan sampai tinggal nama saja, kita tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah awal sebelum mencerita orang, jangan. Puasakan semuanya. Puasakan semua yang ada di tubuh kita nih, termasuk mulut yang sangat berbisa nih, yang tak betulan, yang lembut, lemah lembut sekali. Jangan sampai itu merubah nilai kualitas, merubah nilai kualitas puasa kita, ulah lidah dan lisan kita. Ini momentum yang sangat luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan menggunjing orang, larangan menceritakan buruk orang, larangan menggibah ini bisa menghukum bibir kita di dalam puasa. Ingat, yang berikutnya setelah dijumpa oleh Rasul tadi, orang yang suka menggibah itu besok memakan daging dia sendiri dan mencakar-cakar wajah dia sendiri. Ini efek dari menceritakan buruk orang ketika hidupnya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau setelah memuji orang, sadar cepat-cepat istighfar. Inilah itu yang terhasilnya. Sudah cerita buruk orang, kadang temanung sebentar. Iya, Jo. Temanung sebentar, ya Allah. Dan sobul ke rukun buruk tetangga itu. Cepat-cepat istighfar. Cepat kejar orangnya kalau berani. Tapi jamaah nanti diceritakan jamaah dia sendiri. Kawan sama kumasol jika diceritakannya, kejar sejak sholat berlangsung. Aku tadi pak ini sengaja itu sobui buru apa kepada tu. Aku nak minta maaf. Ini gentleman sekali. Istighfar kepada Allah, kejar ampun orang yang kita gibah. Itu kalau sanggup buat melakukan ini luar biasa. Tapi itu yang boleh ini meminta maaf apa yang kita bicarakan buruk orang tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah hari ini sanggup kita demikian, ketika mengatakan buruk orang itu sadar kita diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan sebuah terenyuh kita, ingat lagi istighfar, kejar orang yang kita gibah, orang yang kita gunjing, yang kita ceritakan buruknya, minta maaf cepat. Ini suatu yang luar biasa Allah turunkan ampunan untuk kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit tentang cuplikan cerita tentang beberapa poin larangan menceritakan buruk orang lain. Terima kasih. Semoga puasa kita 12 sampai 29 besok nilai kualitas berpotensi tidak berkurang nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas kita sendiri yang bisa menjaganya, orang lain tak bisa. Kalau hari ini kita mau 80 nilainya, silakan. Mau 100, silakan. Hanya kita yang tahu kualitas puasa Ramadan kita. Tidak ada orang yang lain tahu. Jaga terutama lisan ini agar tidak menggibah orang. Terima kasih. Bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.